Stroke ringan, yang asam urat, yang diabetes sudah divonis dokter harus kerok telapak kaki. Hari Kamis yang kemarin alhamdulillah balik ke Jakarta sudah bisa nyetir sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Indonesia Kampungku. Hari ini kita pulang kampung di Purworejo. Kemudian ada beberapa yang perlu kita ekspos di sini. Ini salah satu potensi wisatanya Kabupaten Purworejo, tepatnya di Desa Patutrejo, kecamatan Purwodadi sini ya. Purwodadi kecamatannya. Sini. Oh, Grabak. Ya, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Ini salah satu dari 4 pantai yang ada di sini. Pantai Ketawang, kemudian Pantai Jetis, kemudian Pantai Keburuhan, satu lagi Pantai Kertojayan. Ini yang jadi menarik di antara pantai-pantai yang lainnya adalah air laut ini ditambak garam, dan ada satu lagi kekasannya adalah terapi garam. Ya, ada kekasannya terapi garam. Ini hari ini mohon maaf, Indonesia Kampungku krunya sementara tidak ikut, jadi kita ngevlog ini. Oke, nanti habis ini kita lihat, kita syuting, kita vlog yang lokasi-lokasi yang di sini yang menjadi menarik. Kemudian salah satunya tadi kita ke terapi garam dan tambak garam. Wah, ini keren. Oke Pak ya, kita lanjut ke sana Pak ya. Kalau kita lihat lokasi menuju ke sana masih kondisinya seperti ini. Ini kedepannya juga harapan kita menjadi perhatian yang serius dari pemerintah. Ini harapan dari beliau selaku kepala desa di sini untuk bisa diperbagus gitu ya. Ini ada wisata kolam renang, tetapi setelah pandemi ini memang agak kurang pengunjung dan sudah agak kurang terawat ya. Tentu nanti dapat perhatian yang serius juga. Ini salah satu sarana dari yang dibangun, jembatan-jembatan untuk Instagramable, tapi memang kembali maintenance itu yang paling susah. Nah, kedepannya memang harus direncanakan dengan bagus untuk wisatanya sehingga bisa bertahan lama ya, menjadi satu kesatuan dengan wisata pantai, wisata terapi garam maupun tambak garam. Sebelumnya menjadi tempat atau taman bunga 1 hektar, tapi sekarang terbengkalai. Ini memang kembali maintenance itu yang termasuk paling susah. Ini wisata tambak udang, bukan wisata tambak udang ya, tambak udang yang di lokasi tempat wisata ini juga. Sebenarnya kalau dikelola dengan bagus, selain menghasilkan secara ekonomi dari tambak udang, bisa juga wisata edukasi ya, menjadi satu kesatuan. Ini ada ratusan hektar yang dibudidayakan oleh masyarakat daerah Jetis ini. Ada udang Paname ya, ada udang Paname. Selain udang juga ada ikan. Ini agak membedakan pantai Jetis dengan pantai-pantai yang berada di sekitar sini. Ketawang, bahkan mungkin di Congot ataupun Gelagah yang masuk Wates atau Kulon Progo juga tidak seperti ini. Ini cukup menarik ya, cukup menarik. Dalam arti kalau diseriusin betul, ini jadi satu potensi yang besar untuk ekonomi masyarakat sini maupun ekonomi Kabupaten Purworejo. Sudah sampai di tambak garam. Nah, ini ketemu warga-warga kita yang di sini yang di tambak garam dan terapi garam. Alhamdulillah, kita sapa beliaunya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nyun sewu, Pak sinten niki? Pak Marsino. Masalah. Bapak yang di sini ya? Yang kaitan dengan pergaraman. Ya. Tambak garam dan apa Pak? Terapi garam Pak ya? Dan ruang terapi garam. Ruang terapi garam. Ini beliau. Jadi Bapak di sini sebagai apa Nyun sewu Pak? Sebagai petani garam. Petani garam. Ditunjuk sama kelompok, saya ketua kelompok. Masya Allah, keren dong kalau gitu ya. Petani garam. Ini saya mohon maaf karena krunya kurang lagi terbatas, jadi kita ngevlog aja. Monggo Pak, kita Pak. Apa saja saya penasaran nih. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Kepala Desa, ya kan, tentang garam nih. Nggak ngerti kita opo ini kan gitu kan. Ini ada tulisannya Pak ya.
ada manfaat garam. Mungkin mohon maaf Pak, bisa dijelaskan Pak? Ya, ini untuk yang terapi. Oke. Ini kita sudah menyiapkan bagi pendatang kita untuk mempelajari, nanti meredakan stres kalian di dalam, bisa dipelajari untuk penyakit-penyakit pernapasan, untuk asma. Alhamdulillah sangat cepat reaksinya. Dan ini untuk yang masalah kecil, masalah tidur tidak nyenyak, ya, mengurangi masalah-masalah peradangan, kita sudah siapkan untuk terapi. Dan kalau kurang jelas ini Pak, langsung ke sini Pak ya, klik ini. Nah, ini CNN Indonesia. Tapi ini selain di sini, selain di cnnindonesia.com ini, ada apa pengalaman mungkin dari Bapak yang kok muncul ada terapi garam, mungkin pengalaman pribadi Bapak bagaimana nih Pak? Nah, ada dari teman-teman kami kemarin untuk pengalaman pribadi karena merasakan dari kesehatan kita yang keseharian memang kurang nyaman. Terus kita tiap hari kok di dalam tunnel untuk kegiatan panen, untuk pembersihan, ternyata setelah keluar itu sehat. Nah, dari situ terus kita timbul inspirasi untuk membuat ruang khusus untuk terapi garam. Oh, ini tadinya petani garam ya, bukan aslinya bukan untuk terapi, tetapi petani garam. Dari petani garam duluan. Iya. Oh, ini tapi kalau kita lihat ini di depan kita ini ada semacam tunnel ini apa nih Pak ceritanya Pak? Ya, ini tunnel untuk proses membuat garam karena sistem kami memang sistem tunnel. Kelebihan kami untuk sistem tunnel untuk musim hujan bisa panen juga. Kalau nggak pakai tunnel musim hujan nggak bisa panen. Itu berarti air laut disedot ke sini? Air laut masuk. Disedot atau dialirkan pakai apa? Disedot pakai mesin. Disedot pakai mesin, kemudian dimasukkan ke dalam tunnel. Tandon gitu ya Pak ya. Nanti bisa dijelaskan prosesnya Pak ya? Bisa. Oke, kita lihat penjelasannya seperti apa nanti di lapangan. Nah, ini disedot menggunakan mesin ini, air laut dialirkan ke dom sana, ke tunnel. Oke. Ya, ini kemudian dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan ke lokasi ini. Ini tujuannya untuk apa Pak? Ada beberapa ini, apa maksudnya ini Pak? Ini tandon. Untuk menuakan atau? Ini tandon untuk menampung air laut. Jadi tandon pertama untuk menampung air laut. Fungsinya ini di samping untuk menampung, mempermudahkan kita untuk mengalirkan yang ke tunnel berikutnya. Air di tandon ini sudah menambah tua. Berapa lama proses penampungan di sini Pak? Tergantung panas. Ada ukurannya untuk dipindah ke tunnel 1. Ada alatnya? Ada alatnya. Sampai kadar berapa atau apa sih modelnya? Kalau di salinitas itu sampai 60. Sampai 60. Kalau setelah digaram buma itu sampai... Estimasi berapa hari kemudian akan dipindah ke berikutnya? 4 hari sampai 5 hari. 4 hari sampai 5 hari baru dipindah ke tunnel 1. Tunnel berikutnya. Setelah 4 hari baru ke sini Pak? Setelah 4 hari nyampe di sini. Ini nanti kurang lebih juga kalau panasnya terik bisa 4 hari, tapi kalau musimnya kayak gini bisa 8 hari, 7 hari. Panas nanti kita ini kapasitas berapa banyak ini? Kalau dikubikasi kurang lebih berapa kubikasi? Ini kita memang belum hitung ini, karena kan kita nggak mesti ngisi airnya, nggak mesti penuh. Oh gitu ya. Ini menggunakan plastik apa Pak? UV. Plastik UV. Kalau untuk di bawahnya HDPE. Oh HDPE. Iya. Oke, setelah itu disalurkan kemana lagi Pak? Disalurkan ke tunnel berikutnya. Tunnel berikutnya, air yang sama Pak ya? Air itu Pak ya? Sama, otomatis karena itu ada penguapan yang di tunnel yang ini pasti berkurang. Oke. Pasti berkurang. Nah di sini prosesnya berapa lama Pak? Ini sama, kita tergantung panas. Ya bisa 4 hari, bisa 5 hari, nanti kita ukur. Kalau 4 hari sudah bisa masuk untuk ukurannya, kita juga pindahkan ke tunnel berikutnya lagi. Oke. Ini proses sama Pak ya? Prosesnya sama. Prosesnya sama dipindahkan seperti itu ya? Seperti itu. Nah, nanti sampai yang ini Pak. Ini
persiapan air tua ini. Oh, ini persiapan air tua sebutannya. Di sini sampai berapa hari kurang lebih? Ini lebih cepat karena biasanya kan ini seperti ini lebih sedikit. Lebih cepat, nanti dialirkan yang. Wah, ini panas sekali, kurang lebih berapa derajat nih, Pak? Ini tetap sampai 60. Sampai 60 derajat, Pak ya. Kalau siang sekali, panas sekali ya. Panas banget ini kalau nggak hujan. Ini panjangnya berapa, Pak? Ini panjangnya 40 meter. Panjang 40 meter, lebar 3,5. Setelah itu, Pak? Ini air tua. Nah, ini sudah air tua ya. Air tua ini siap dikristalkan. Di sini juga sudah ada yang jadi garam. Oh, di sini udah jadi garam ya. Yang di sini setelah berapa ini nih? 1, 2, 5. 5. Ini berarti tunnel yang kelima. Tunnel yang kelima ini untuk standar nasional sudah digaramkan, Pak. Oke. Untuk standar nasional sudah digaramkan karena ini juga sudah jadi. Tapi saya secara pribadi kan kepingin mengembangkan garam, Pak. Saya kepingin bikin garam yang di atas rata-rata. Yang dimaksud gimana? Garam rata-rata itu mutunya atau kapasitasnya? Mutunya kita bikin garam yang istimewa. Apa itu istimewa itu kadarnya atau bagaimana? Kadarnya, kualitasnya. Oke. Ini untuk yang garam yang ber NaCl-nya ini. Ini udah jadi nih. Udah jadi garam. Tunnel yang ke-6, Pak ya? Ke-6. Yang ke-6. Ini udah jadi. Wah, keren, jadi garam. Udah jadi garam ini. Masya Allah, ini nggak boleh masuk kita ya? Gimana nggak masuk? Dilepas sendalnya. Harus dilepas sendalnya. Iya. Moga tak kena pasir tapi nggak apa-apa. Betul apa namanya? Ada sepatunya biasa nih. Oke, mana Pak? Sepatunya di sana. Ini kita sudah jadi garam di sini. Ini setelah berapa hari, Pak? Di sini kurang lebih antara berapa sampai berapa? 7 sampai 10 hari. Mau masuk, Pak? 8 sampai 10 hari ya. Iya. Saya mau merasakan sensasi panasnya. Jenengan dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mau jenengan? Tak pegangnya HP nih. Nggak apa-apa, biar saya aja nggak apa-apa. Oke. Masya Allah. Saya langsung bersentuhan dengan garam langsung. Ini garam yang di pinggir ini termasuk yang kotor. Kali yang bersih, yang putih ini itu. Ini di Purworejo kan nggak terkenal pembuatan garam, tetapi dengan adanya Nyuwun Sewu Pak Mar mengawali ini, saya kira ini jadi perhatian kita bersama ya. Jadi kita perhatian bersama bahwa Purworejo ini salah satu penghasil garam nanti ke depannya, Pak. Siap. Nah, betul, Bapak yang betul. Ya. Betul. Kita akan Purworejo akan jadikan kota garam nanti. Nah, amin ya Allah. Dan ini tagline penting sekali, Pak. Karena kadang-kadang kalau kita tanpa visi, tanpa punya cita-cita, mohon maaf. Jadi kita nggak kemana-mana. Padahal kita potensinya sangat melimpah ruah. Luar biasa. Nih, bayangkan nanti bertonton ratusan ton garam bisa diproduksi oleh Purworejo. Betul. Jadi garam itu bukan hanya dari, mohon maaf, bukan selama ini mungkin dari Madura atau dari daerah lain, tetapi selama ini Purworejo tidak pernah ada. Pantai Selatan kita juga harus produksi garam yang bagus. Itu dia. Yang garam istimewa, yang kualitasnya di atas garam-garam daerah lain. Karena amin, kita ya punya produksi garam yang khusus kosmetik yang fungsinya sangat luar biasa. Untuk kesehatan kita juga sudah produksi untuk garamnya. Ini luar biasa, Pak. Ini satu begini bisa berapa banyak, Pak? Berapa satu dom gini sekali ini bisa berapa kintal? 8 kintal ini yang ini. Putih sekali, Pak. Betul. Dan alami tanpa campuran, tanpa bahan tambahan yang lain. Ini harus harus bergerak cepat ini untuk akselerasi luar biasa. Ini pemerintah daerah harus tanggap, harus segera apa yang sudah dimulai oleh Pak Marsino ini. Ya, ini sangat lembut. Harus datang ke sini. Dinas-dinas terkait harus memfasilitasi ini. Ya, luar biasa. Nih. Ini bisa lembut sekali begini. Ya, itu langsung itu. Dan tidak ada tambahan zat-zat yang lain, Pak. Itu asli murni itu. Dari air laut. Tidak ada bahan tambahan yang lain. Pak, yang ini garam ini harganya berapa kalau yang di sini?
Ini 5.000. 5.000 sekitar. Wah, ini lebih putih lagi. Ini berapa ini? Ini 20.000 untuk kosmetik ini, garam kosmetik. Aku iso apik banget gini ya. Tapi bahannya sami toh, Pak? Kami cuman air tua sing masuk benten, Pak. Cuman kita nuwake sampai 40 hari Yang ini. Nggih. Nah, sing niki paling 10 hari panen. Iya. 12 hari panen. Apa ya pada? Jadi dari tunnel ini yang tunnel ke-6 tadi, Pak ya. Nggih. Ini jadi garamnya harganya 5.000 di sini per kilo. Nggih. Kalau yang untuk tunnel 7 20.000. 20.000. Nih, ini yang tunnel 7. Ini yang tunnel 7. Pak, aku mlebu, Pak ya. Masuk dalam ya. Saya penasaran banget nih. Aduh, ya Allah. Ini yang tunnel 7 agak berbeda dengan yang tadi tunnel 6. Nah, di sini garamnya harganya 20.000 Pak ya per kilo. Dan penjelasan dari Pak Marsino karena bedanya apa Pak tadi Pak? Karena kita yang ini untuk kosmetik. Ini untuk kosmetik. Ya, maksudnya untuk kosmetik. Untuk kesehatan Pak ya. Ya. 20.000 per kilo. 20.000 per kilo. Kalau tampak fisiknya bedanya apa Pak dengan yang tadi Pak? Ini tampak fisiknya akan lebih kasar. Lebih kasar, lebih putih tapi Pak ya? Lebih kasar, dari fisiknya udah beda. Masya Allah. Ini bedanya karena air tuanya yang berbeda? Air tuanya beda yang dimasukkan. Atau pengendapan lah bahasanya gitu ya? Pengendapan kita lebih lama, terus air yang dimasukkan akan beda juga. Air lebih tua lagi. Ya. Nah, dari pemanfaatan ini sebagai garam, ada 7 tunnel tadi sebagai garam yang dipelajari oleh Pak Marsino dan kawan-kawan. Yang satu kesimpulannya adalah pada saat memanen dan seterusnya kegiatan pembuatan gula kok awak luweh kepenak. Kemudian ada yang sakit dan seterusnya jadi sembuh. Artinya kan ini bagus untuk kesehatan, untuk terapi begitu Pak ya, kesimpulannya Pak ya. Nah, beliau dan kawan-kawan beliau ada berapa orang di sini Pak? 5, Pendowo 5 karena Mas. Tapi ke depan nggak boleh cuma 5 Pak. Ke depan harus banyak Pak. Ya. Siap. Nah, ini ternyata tadi sama beliau dijadikan terapi dan ini sangat luar biasa. Ya. Ini gimana Pak ceritanya Pak? Jadi tukang terapi Pak? Kita terus karena dari pengalaman pribadi, terus kita siapkan ruang terapi. Ini ala kadarnya ruang terapi. Ini sudah banyak yang datang untuk terapi. Ini tidak dipanen di sini, tidak dipanen ya? Tidak dipanen. Ini padahal ini garamnya kualitasnya super ini. Masya Allah. Sangat istimewa. Tapi kita tidak panen karena kita siapkan untuk saudara-saudara kita yang terapi. Tidak dipanen tapi khusus untuk terapi. Bahkan beliau sudah memisahkan ini. Ada tempat terapi perempuan, kemudian ada yang laki-laki. Ini bedanya apa Pak? Ono bedanya lagi? Ya, sama aja ya. Ada bedanya, cuman kita memisahkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Kita coba Pak kalau gitu Pak. Ya. Ini cuci kaki dulu Pak ya. Ini dimulai dari cuci kaki, ya kan. Kemudian nanti masuk ke dalam. Terapinya kurang lebih berapa lama Pak? Minim 10 menit. Minimal 10 menit. Kalau kita ya tergantung keluhannya. Biasanya kalau ya keluhannya dari pernapasan, paru-paru, kita anjurkan untuk ambil napas teratur di dalam. Oke. Hirup hidung, buang mulut itu. Padahal kalau dalam kondisi yang panas bisa berapa derajat di dalam ini? Yang di sini ini bisa 80. Karena kita alatnya kemarin ya jebol sampai itu yang logikanya sebenarnya karena matahari kemudian dipanaskan, tetapi faktor di sini ada garam sehingga lebih panas. Kemudian tadi ada ya mungkin penjelasannya harus secara medis nih kalau kita nggak kurang nyambung ini ya. Tapi fakta yang di lapangan bahwa teman-teman enak gitu ya, enak badannya sembuh. Terus dari dinas kesehatan sudah dari dinas kesehatan sudah ada yang ini belum Pak? Belum ada yang apa namanya? Ini cuci kaki dulu baru masuk ya. Aduh ini lali ya ini seraput lah. Ini di dalamnya ada partikel-partikel garam ya. Ini makin lama makin tebal dong. Makin tebal. Oh. Ini berapa lama? Ditanam di sini berapa lama ini udah? Ini masih seminggu ini.
Ini air garam seminggu yang dari sana ya, sama ya? Air garam yang dari sana, kemudian diendapkan di sini. Ini ketinggian semata kaki kurang lebih. Semata kaki. Ini menggunakan plastik UV. Oh, ada pengembunan Pak ya? Plastik UV, kemudian pakai peralon. Semata kaki. Nah, air garam ini sudah ada pengkristalan juga. Kurang lebih, kata Pak Marsino, kurang lebih 10 menitan Pak ya? Minimal kalau memang nggak panas banget, tapi kalau pas panas banget nggak kuat Pak. Oh, harus dibuka ya? Kita kadang ada guyonan sayembara, kalau bisa bertahan 20 menit nanti dikasih uang 50.000. Ada nggak yang testimoni, mungkin karena ini kebetulan nggak ada pengunjung, ada testimoni apa yang keluhan-keluhan apa jadi enak misalnya seperti itu? Ya kita stroke ringan, terus yang asam urat, terus yang bahkan ada yang kemarin diabetes sudah divonis dokter dari Jakarta, malah pengunjungnya itu sudah divonis dokter harus kerok telapak kaki. Oh, sumbernya yang di sini itu harus dikerok itu. Sembuh itu ya, lumayan. Ya. Berapa kali datang dia? Dia kesini terasa perubahannya setelah 4 kali. Oke. Tapi dia berlanjut sampai 9 kali. Yang dari Jakarta kemarin nggak bisa setir mobil sendiri, kemarin hari Kamis yang kemarin alhamdulillah balik ke Jakarta sudah bisa nyetir sendiri. Ini kalau nggak datang warga Purworejo khususnya ya, tetangga-tetangga Purworejo, Jawa Tengah minimal yang lihat channel YouTube ini dan channel-channel YouTube yang lain yang sudah menyebarkan, ya ini harus datang ke sini ya, harus datang ke sini. Bismillah, ikhtiar ya kan? Ikhtiar. Wujud ikhtiar kita. Bismillah. Nawa itu karena Allah, semua Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Oke Pak, menarik sekali ya, menarik sekali pembicaraannya. Aduh sih panas. Oh iya Pak, itu dari produksi garam ini dari 7 tunnel berarti ya, 7 tunnel selain yang tunnel terapi ini bisa produksi berapa ini Pak? Berapa ton sebulan Pak? 3-4 ton. 3-4 ton. Kemudian untuk pemasaran sendiri gimana Pak? Alhamdulillah untuk pemasaran, untuk pendatang yang belanja ke sini kita alhamdulillah nyukupi. Sudah habis? Sudah habis. Kita belum sampai. Malah kurang? Pasarkan di luar. Malah kurang kita produksi. Ada permintaan mungkin dari luar, dari yang Bapak buat di sini garamnya? Ada? Maksudnya garamnya? Ya, dari yang Bapak produksi ini ada permintaan dari luar untuk permintaan garam? Belum, kita karena masih menjaga kualitas untuk produksi sendiri. Oke. Padahal kalau besar pun tadi yang bilang Bapak ada permintaan tadi? Kita dari pabrik ada yang minta tuh 100 ton per bulan. Tapi belum bisa nyukupi? Belum bisa. Ini PR. Ini PR kita bersama, bagaimana Purworejo salah satunya penghasil garam. Di samping terapi, ini kan keren banget ini. Dapat bonus banyak banget Pak ya. Iya. Jadi wisatanya dapat, udang panamenya dapat, wisata garam ya kan, edukasi dan seterusnya dapat, terapinya dapat, paket lengkap. Apalagi coba yang kita Pak Haji, semoga kita nanti bisa. Harapannya apa Pak? Harapannya Pak? Ya, harapannya kita untuk halayak rame bisa mendukung untuk kegiatan kami, untuk pengembangan kami, dan kita memberi peluang ke teman-teman kami untuk para petani pesisir selatan. Monggo bergeliat untuk produksi garam, karena kita sudah berani berbuat tentang garam, berbuat sesuatu tentang garam. Kita akan mengajak teman-teman kami untuk maju bersama garam. Jadi pilot project, kemudian kedepannya model ini bisa ditularkan lah ya Pak ya, ditularkan kepada warga kita jadi petani garam, dan Purworejo jadi kota penghasil garam. Bukan hanya kambingnya tawa ya kan, kemudian manggis, durian, tambah lagi nanti garam, gitu. Garam kosmetik. Akan produksi. Keren. Alhamdulillah sudah ngobrol-ngobrol dengan beliau Pak Marsino. Ini ketua Pugar. Apa itu Pugar? Kelompok Usaha Garam Rakyat Pendowo Limo di Desa Patut Terjo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Tadi Pak, mungkin apa tadi harapan Bapak tadi apa? Harapan Bapak tadi? Harapan saya adalah untuk
mengajak teman-teman kami untuk bergerak di bidang garam, karena garam yang selama ini tidak diproduksi di Kabupaten Purworejo bagian selatan kita sudah bisa membuktikan. Padahal gratis Pak Yo, gratis Pak Yo. Gratis, modalnya gratis ini. Sudah disediakan oleh Gusti Allah, Masya tidak akan Allah. habis. Kita harus jadi Purworejo, harus jadi penghasil garam. Penghasil garam, Penghasil yang garam. luar biasa. Oke. Garam istimewa. Garam istimewa. Oke, di penghujung acara ini, terima kasih Pak Marsino. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa tonton terus ya channel Indonesia Kampungku. Mari kita bangun Kampung Indonesia kita.